Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tristia Agustina dengan NIM DBB 117057. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan proyek studio perancangan arsitektur tingkat 4, yaitu merancang pasar grosir Palangkaraya. Poin 1. Deskripsi singkat. Pasar grosir ini dinamakan Sarunai Grosir PKY. Kata Sarunai diambil dari bahasa suku Dayak Manyan yang mempunyai definisi sangat termasyur. Pasar grosir merupakan tempat usaha perdagangan yang menjual barang dalam jumlah besar, seperti lusinan, kiloan, satu dus, satu karton, dan lain-lain. Lokasi Sarunai Grosir PKY terletak di pusat kota Palangkaraya yang menjadi satu-satunya pusat grosir yang ada di area Kalimantan Tengah. Dengan luas lahan 7.500 meter persegi, maka didapatkanlah KDB 40% sekitar 3.000 meter persegi. Poin kedua, sirkulasi. Yang pertama adalah sirkulasi kendaraan pengunjung. Sirkulasi yang terbagi menjadi dua jalur terpisah yang menghadap ke jalan arteri. Bentuk sirkulasi ini bertujuan untuk menghindari kemacetan di jalan arteri. Sirkulasi kedua berada di jalur sekunder pertama. Fungsi utama dari sirkulasi ini adalah jalan masuk mobil penyelamat ketika terjadi bencana, sehingga proses evakuasi korban bisa dilakukan secepat mungkin. Sirkulasi yang ketiga terletak di jalan sekunder kedua, difungsikan sebagai jalur masuk pengelola dan juga sebagai jalur masuk truk barang. Ini merupakan sirkulasi pengunjung dari arah timur. Dan ini merupakan sirkulasi pengunjung dari arah utara. Terdapat ramp untuk penyandang disabilitas dan juga terdapat area drop-off penumpang. Sirkulasi pengelola dari belakang bangunan dan ini menuju lift service. Sirkulasi barang dimulai dari ruang bongkar muat dan langsung menuju gudang. Setelah itu, barang didistribusikan ke perlantai melalui lift barang. Poin ketiga, sistem struktur. Pada tahap awal pembangunan struktur, tentu saja dimulai dari pondasi. Pondasi yang digunakan adalah footplate dan tiang pancang sebagai penyangganya. Tahap kedua adalah slough. Slough berfungsi sebagai pengikat antar kolom sehingga struktur bangunan menjadi kaku dan aman terhadap gempa, angin, dan lain-lain. Ketiga adalah kolom. Kolom berfungsi untuk meneruskan beban seluruh bangunan ke pondasi. Dan keempat adalah balok. Balok berfungsi sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Pada pengerjaan kolom dan balok terus berulang hingga mencapai lantai teratas yaitu lantai 6 atau bisa disebut sebagai rooftop. Dan struktur terakhir yang berperan penting pada bangunan tingkat tinggi adalah core. Core berfungsi untuk menahan gaya lateral dan menambah kekakuan bangunan. Poin keempat, sistem utilitas. Core pada bangunan ini mempunyai luas 400 meter persegi yaitu 20% dari luas lantai. Sistem utilitas diletakkan di dalam core. Yang pertama adalah tangga darurat, yang kedua adalah lift pengunjung dan lift service, WC perempuan dan WC laki-laki, lift barang pengunjung dan lift barang pedagang dan juga pengelola, saf listrik, sound system, telepon, CCTV, saf sistem plumbing air bersih, plumbing air kotor, dan saf sampah, ruang AHU, dan terakhir, sisa ruang digunakan sebagai gudang. Poin kelima, interior. Interior yang akan saya tampilkan adalah kios. Karena bangunan ini bersifat komersil atau menjual, sehingga kios adalah ruang yang paling penting untuk menunjang fungsi dari bangunan ini. Luas kios ini sendiri adalah 25 meter persegi, dan kios yang saya tampilkan juga menjual bahan sandang atau pakaian. Poin keenam, kulit bangunan. Pada lantai dasar, disprofil sebagai elemen estetika agar tidak terkesan membosankan. Pemberian bentuk elemen vertikal untuk mempertegas tinggi pada bangunan. Pemberian bentuk horizontal dengan bentuk yang dinamis agar tidak terkesan monoton.
Pada balkon telah tersedia pagar agar keamanan pengunjung lebih terjamin. Pada bukaan view from side, diberi sun shading dengan pola Voronoi agar fasad lebih terlihat modern. Menambahkan dinding kamprot yang bertekstur kasar dan diberi cat hijau untuk mengimplementasikan lumut sebagai variasi kulit bangunan. Pada bukaan di bagian timur dibuat sun shading. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa!